mahasiswa di kampus TMK Makassar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Buana, Stambuk 1701303 dari kelas D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu bisa dilihat di sini, seleksi dan rekrutmen. Yang pertama itu ada definisi rekrutmen. Rekrutmen itu adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tujuan rekrutmen itu ada 5. Yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja yang memenuhi syarat. Yang kedua itu agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga itu untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat itu ada untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Dan yang terakhir itu untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Faktor-faktor organisasional, beberapa kebijaksanaan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen antara lain itu ada 4 kebijaksanaan. Yang pertama, kebijaksanaan promosi dari dalam, kebijaksanaan tentang imbalan, kebijaksanaan tentang status kepegawaian, dan yang terakhir itu adalah rencana sumber daya manusia. Ya, calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Saya akan menjelaskan atau menyebutkan bagian-bagian dari eksternal itu. Pertama, lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, dan outsourcing. Dan yang kedua itu ada internal. Bagiannya akan saya sebutkan. Yang pertama itu adalah promosi, kedua ada transfer atau rotasi, yang ketiga itu ada perkaryaan karyawan kembali, dan yang terakhir itu adalah kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak atau biasa disebut dengan temporer. Nah, di sini ada definisi seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Di sini juga ada proses seleksi, biasanya meliputi 3 macam. Yang pertama itu evaluasi persyaratan, kedua itu testing, yang ketiga itu wawancara dan ujian fisik. Nah, instrumen seleksi juga terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu adalah surat-surat rekomendasi, yang kedua format lamaran, yang ketiga tes kemampuan, yang keempat tes kepribadian, yang kelima ada wawancara, keenam assessment center, ke-7 drug test, ke-8 honesty test, dan yang ke-9 adalah handwriting analysis. Jadi saya agak salah di sini, ternyata ada 9 bagian. Dan kesimpulan dari rekrutmen dan seleksi itu, rekrutmen dan seleksi merupakan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi, bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik dalam segi fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Nah, pelaksanaan kedua kegiatan tersebut jika secara wajar dikerjakan sesuai prinsip manajemen yang baik, niscaya dapat mencegah suatu organisasi akan mengalami surplus pegawai, kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Pelaksanaan fungsi rekrutmen dan seleksi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Departemen Sumber Daya Manusia dalam suatu perusahaan manajerial. Nah, itu tadi penjelasan atau presentasi dari saya dari materi tentang seleksi dan rekrutmen. Jika ada yang salah itu datangnya dari saya, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Sampai sini saja saya menjelaskan.
Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menyimak apa yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.